Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Balya Kitchen. Terima kasih untuk yang udah klik video ini ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, untuk yang belum subscribe, subscribe dulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oke, di video kali ini aku akan membuat donat metode autolisis ya. Jadi donat ini itu tanpa diuleni lama, tanpa menggunakan mixer, tapi hasilnya itu selembut ini ya teman-teman, tuh terlihat teksturnya. Ini enak banget dan dijamin anti gagal. Ini solusi buat teman-teman yang nggak punya mixer tapi pengen bikin donat ataupun roti. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Dan untuk bahannya sendiri aku bagi jadi dua. Ini ada bahan A, terdiri dari 250 gram tepung terigu protein tinggi. Aku pakai merek Cakra Kembar. Kemudian 2 butir kuning telur, 40 gram gula pasir, dan di sini aku sediakan 130 ml air suhu ruang ya. Nah, di sini sudah aku siapkan wadah atau baskom ya. Untuk cara pembuatannya, ini cukup diaduk, dicampur jadi satu, tepung terigu, gula, telur, dan airnya. Dan untuk gulanya, ini aku larutkan dulu ke dalam air, aku aduk-aduk sampai si gulanya ini larut, supaya nanti lebih mudah untuk menyatu dengan si tepungnya. Jika gulanya sudah larut, tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam tepung. Kemudian aku aduk menggunakan spatula. Nah, ini udah mulai tercampur rata, udah nggak ada tepung yang kering. Ini udah cukup ya, dan airnya itu masih sisa sedikit banget, sekitar 10-20 ml. Kemudian ini aku diamkan selama 6-8 jam ya. Nah, ini dia adonan yang udah aku diamkan selama 6 jam. Adonannya udah terlihat licin ya permukaannya, dan ini bisa kita tes kelenturannya atau keelastisannya. Nah, ini jika dibentangkan seperti ini tidak mudah robek. Nah, jadi metode autolisis itu terbentuknya struktur gluten secara alami karena adonan pencampuran tepung dan air tadi yang didiamkan selama kurang lebih 6-8 jam. Jadi secara otomatis glutennya itu terbentuk dengan sendirinya tanpa harus diuleni ataupun dimixer dengan waktu yang lama ya. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang nggak mau nguleni ataupun teman-teman yang nggak punya mixer. Nah, ini wajib dicoba ya. Oke, selanjutnya ini aku mau masukkan bahan-bahan B. Jadi ini tahap kedua ya. Ini udah aku siapkan alas kerja yang udah aku taburi dengan tepung tipis-tipis. Kemudian aku pindahkan adonannya tadi ke atas alas kerjanya. Dan ini wajar ya kalau teksturnya itu agak lengket gitu, jadi nggak apa-apa, teman-teman olesi aja tangannya menggunakan sedikit minyak ataupun margarin. Untuk bahan B nya ini ada 30 gram mentega ataupun margarin, kemudian ada sejumput garam, dan 1,5 sendok teh ragi instan. Ini mau aku bikin seperti pasta gitu, jadi aku tambahkan sedikit air. Ini air hangat ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk seperti ini sampai membentuk seperti pasta, supaya nanti memudahkan teman-teman mencampur antara ragi dan si adonan tepungnya. Nah, kalau udah seperti pasta ini, kemudian tuangkan aja semuanya. Kemudian ini lanjut aku uleni sekitar 4-5 menit aja sampai semuanya ini menyatu ya. Dan teman-teman nggak usah kaget kalau teksturnya ini benar-benar lengket, nanti lama-kelamaan dia akan kalis elastis dengan sendirinya. Jangan teman-teman tambahkan apapun, tapi kalau dirasa terlalu lengket, boleh teman-teman tambahkan 1 sendok makan tepung terigu ya. Nah, ini dia aku tambahkan 1 sendok makan tepung terigu.
Kemudian lanjut aku uleni sampai kalis elastis. Uleninya nggak usah terlalu lama ya teman-teman, dan nggak perlu dibanting-banting, ini cukup diaduk-aduk seperti ini aja. Nah, ini adonannya udah cukup, udah kalis elastis ya teman-teman. Selanjutnya ini mau aku bagi-bagi adonannya. Dan sebelumnya udah aku siapkan alasnya. Ini udah aku taburi tepung tipis-tipis, dan adonannya ini mau aku bagi menjadi 15 bagian. Jadi berat per adonannya itu sekitar 35 gram ya. Kalau teman-teman mau ukuran yang lebih besar bisa dibagi jadi 12 bagian. Dan ini udah selesai aku bagi-bagi adonannya. Selanjutnya ini mau aku rounding, dan jangan lupa adonan yang belum kebagian di rounding itu ditutup pakai kain serbet supaya permukaannya itu nggak kering. Nah, ini cukup di rounding seperti ini aja ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini udah selesai aku rounding semuanya ya. Kemudian ini aku proofing dan aku diamkan sekitar 30 menit ya. Nah, ini dia teman-teman yang udah aku diamkan selama 30 menit. Kemudian ini lanjut mau aku lobangi tengahnya. Sebelum dilubangin, ini aku gulingkan di atas tepung seperti ini, supaya nanti permukaan donatnya itu mulus ya, jadi nggak bergelembung gitu. Kemudian pipihkan dengan perlahan menggunakan jari. Selanjutnya untuk melubanginya aku menggunakan squid ya. Teman-teman bisa juga menggunakan tutup botol ataupun cetakan, sesuai selera teman-teman aja. Nah, setelah selesai dilubangi semuanya, kemudian ini aku proofing lagi sekitar 25 menit ya. Nah, ini udah siap untuk digoreng ya teman-teman. Tandanya jika ditekan seperti ini, adonannya akan kembali secara perlahan. Nah, ini aku udah panaskan minyak, kemudian aku masukkan donatnya perlahan aja. Tunggu sekitar 3 atau sampai 5 detik, baru nanti dibalik. Jadi ini ngebaliknya aku 2 kali ya teman-teman. Nah, setelah satu sisinya kecoklatan, ini dibalik sekali lagi. Nah, kalau masih ada adonan yang bergelembung, cukup ditusuk aja menggunakan tusuk sate. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Ini siap untuk diangkat. Goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, donatnya udah jadi. Dari 250 gram tepung terigu jadi segini banyak ya. Cocok banget nih buat ide jualan teman-teman di rumah. Cara bikinnya gampang banget, teman-teman pasti bisa, asalkan ikutin step by stepnya. Dan cocok juga untuk para pemula yang pengen belajar bikin donat ya. Tuh, ini tuh teksturnya seperti squishy gitu ya teman-teman. Jadi kalau diremes begini tetap bisa kembali ke bentuk semula. Tuh, oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa klik like, komen, dan share ke media sosial teman-teman juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.